Halo Gebuters, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu dan selalu diberikan rezeki yang berkah barokah. Oke, kembali lagi dengan saya Rana. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Samaritan. Samaritan is still alive. Bagaimanakah alur cerita filmnya? Baik, tanpa banyak ngangengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo, mari kita lalajo. Silent. Cerita diawali tentang kisah anak kembar yang bernama Samaritan sebagai tokoh utama dan Nemesis sebagai saudara kembarnya. Mereka berdua dianugerahi dengan kekuatan kesembuhan yang sangat cepat dan juga mempunyai kekuatan yang tak terhingga. Namun pada suatu saat mereka tak sengaja membuat anak pengganggu terkapar babak belur tak berdaya. Dan beberapa hari kemudian di malam harinya penduduk setempat membakar rumah mereka. Dan mereka pun menyaksikan orang tuanya terbakar hidup-hidup. Menyisakan si anak kembar tersebut, namun untungnya mereka berhasil selamat tanpa adanya luka-luka. Samaritan sendiri tumbuh menjadi sosok superhero yang melindungi umat manusia. To be a protector. Di sisi lain, Nemesis alih-alih menjadi pahlawan seperti Samaritan, ia hanya menjadi sesosok yang sangat diselimuti dendam dan juga marah. Nemesis ingin dunia merasakan apa yang ia rasakan saat seperti orang tuanya terbunuh pada saat itu. Melihat kedua saudara kembar yang bertolak belakang tersebut membuat Samaritan dan juga Nemesis saling bermusuhan. Dan di saat yang sama Nemesis membuat senjata dari palu yang terbuat dari kobaran api kebencian dan dendam membabi buta. Sehingga hanya palu tersebutlah yang mampu melukai dan membunuh Samaritan. Let hate and rage into. Akhirnya Samaritan dan juga Nemesis bertarung dengan seimbang. Namun pada saat pertarungan berlangsung, benda jahanam Nemesis yang terbuat dari api neraka itu mengakibatkan ledakan maha dahsyat lalu membunuh mereka berdua sampai pertarungan pun berakhir. Just have the upper hand. Samaritan and Nemesis died in the blast. Dan cerita sendiri akan berfokus pada seorang anak kecil yang bernama Sam, yang mana ia percaya bahwa Samaritan masih hidup. Sam sendiri tinggal bersama sang ibu yang bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit. Namun karena kondisi perekonomian di kota ini sedang terpuruk membuat gaji ibunya dipangkas dan mereka pun hidup serba kekurangan. Take out the trash. It's raining. It's smelling. Lalu kita akan diperkenalkan dengan seorang tetangga Sam yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Ia bernama Joe Smith, seorang petugas kebersihan yang sering memungut sampah elektronik karena sama-sama dilanda kemiskinan. Sampah elektronik tersebut ia ambil untuk diperbaiki dan dijual kembali hanya demi memperoleh sedikit receh dan juga mencegah ia dari kelaparan. Setiap harinya Sam selalu menunjukkan bahwa ia adalah fans berat dari Samaritan, hingga ia percaya Samaritan masih hidup. Dikarenakan ayahnya pernah bercerita bahwa hidupnya pernah diselamatkan oleh Samaritan. Pada saat ingin pulang ke rumah, ia mencoba membuka pintu dan ternyata pintunya terkunci dan ditempeli poster peringatan harus melunasi biaya sewa yang sudah lama menunggak. Dan hal itu membuat Sam hanya duduk ngelempreh di teras rumah. Dan justru momen itulah yang mempertemukan Sam dengan Joe Smith yang sedang lewat setelah pulang bekerja. Kemudian Sam bertanya, "Mengapa Anda membawa radio rusak, Pak Joe?" Alih-alih menjawabnya, Joe Smith malah balik bertanya, "Lalu kenapa Anda masih saja memakai jam tangan rusak, Cil?" Why you have a broken radio? Why are you wearing a broken watch? Dan saat itulah muncul kawan Sam yang bernama Jess, si mantangul, yang mengetahui bahwa rumah Sam disegel pemilik kontrakan. Heard your dog got taped up. Lalu Jess mengajak Sam untuk mencari uang dari hasil mencuri sebuah kabel dari rumah-rumah kosong untuk dijual ke pengepul. Where you going? Don't stop being lame. You need the money, don't you? Man, stop climbing. Get up there, man. Business. Or you just start right there. That's your height. Come on, pull it up, pull it up, pull it up. That's a lot of money right there.
Tiba-tiba di perjalanan saat ingin menjual kabel muncullah sekelompok gangster. That by 10. 40. Nah, man. What you doing, selling candy for your basketball team? What's up? Lalu salah satu anggota gangster tersebut yang bernama si Samsul menawarkan pekerjaan kepada Jess dan juga Sam. Namun Jess menolaknya. Dikarenakan Sam butuh uang, ia menerima tawaran kerjaan itu yang ternyata mengalihkan perhatian penjaga toko. Sementara Samsul dan anak buahnya mencuri beberapa barang selundupan dari toko tersebut. I'll do it. What? Ah, man, you tripping, bro. Yeah, I'm in. Come on. Right. You see him? Old guy. Yeah. You know what to do. Wait. Come on. Help! Help, please! Help! Get the hell out of here. This is none of my I need business. your help. I can't get off. Hot sauce? God damn bitches. Terlihat Samsul salah mengambil barang curiannya. Namun ia malah menyalahkan Sam untuk hal itu. Because it was him, man. He took the wrong That vodka. didn't happen. I did exactly what you said. Ketika mereka berdua sedang bergelut hampir adu bacok, muncullah pimpinan besar gangster yang bernama Cyrus. Oh, late, pal. 13. Youngest and the smallest, huh? He likes you. Ketika Cyrus melihat buku Samaritan milik Sam, Cyrus langsung menunjukkan tato Nemesis di dadanya dan berkata, jika Nemesis adalah pahlawan sebenarnya karena suka merendahkan orang yang sombong dan memukul orang yang perlu dihajar. He was my hero, pal. Gave people a beating who needed a beating. The people around here, Nemesis was a god. Lalu Cyrus menyerahkan selembar uang kertas kepada Sam untuk menghargai keberanian Sam di masa ini dan beberapa lembar lagi untuk di masa yang akan datang. Alhasil Sam saat pulang ke rumahnya bisa membantu ibunya untuk membayar biaya sewa rumahnya yang menunggak. Here. Open the back. Same shit every time. Ketika Sam tertidur, ibunya menyalakan TV dan melihat berita bahwa pemerintah tidak bertanggung jawab penuh atas kejadian krisis kemiskinan, penggusuran, dan segala kemelaratan yang semakin tidak masuk akal. Sementara itu, Cyrus akhirnya mendapatkan barang yang ia inginkan, yaitu bom perusak listrik atau disebut EMP untuk menghancurkan pembangkit listrik di kota itu, agar seluruh pemerintah dan orang-orang konglomerat merasakan penderitaan seperti apa yang ia alami bersama rakyat saat ini. When are we gonna do this? Singkat cerita, pada keesokan harinya saat Sam akan berangkat sekolah, tiba-tiba ada Samsul bersama dengan komplotannya mengejar-ngejar Sam. Hey! You thought I was kidding? Get him! Samsul terlihat sangat marah karena Sam telah membuat Samsul bersama dengan komplotannya diberikan sanksi oleh Cyrus. Dan ketika Samsul memukuli Sam, tiba-tiba dari arah belakang muncullah sosok Joe Smith yang memberikan pelajaran dengan memukuli habis-habisan Samsul bersama dengan komplotannya. Dan saat Joe Smith memukuli Samsul, Sam hanya bisa keheranan karena seorang petugas kebersihan bisa-bisanya sekuat itu dan tanpa luka sedikit pun setelah ditusuk pisau, malah pisaunya sendiri yang ia mampu bengkokkan. Karena hal itu semakin menguatkan keyakinan Sam tentang Samaritan, bahwa mungkin saja Joe Smith adalah Samaritan. Hingga setiap harinya Sam selalu memata-matai Joe Smith dari teropongnya. Ia melihat bekas luka tusukan di tangan Joe Smith menghilang begitu saja. Ditambah luka bakar di punggungnya, Sam teringat akan kisah Samaritan dan juga Nemesis yang menghilang setelah ledakan yang sangat dahsyat. Apa jangan-jangan Joe Smith adalah Samaritan yang sesungguhnya? Dan pada saat yang bersamaan, Cyrus bersama dengan komplotannya melaksanakan misi mencuri ke kantor polisi dengan senjata yang sudah mereka persiapkan. Dan sangat mudahnya Cyrus masuk dengan meledakkan sebuah bom. Tujuannya sangat sederhana, bukan untuk mencuri uang ataupun mencuri barang berharga lainnya, melainkan ia mencuri barang-barang milik Nemesis berupa palu yang ditempa api kemungkaran, serta topeng ikoniknya untuk ia pakai selama misi-misinya.
Cyrus juga berpegang teguh untuk melanjutkan tujuan Nemesis menciptakan kenistaan yang terjadi di muka bumi ini. Kembali lagi kepada Sam, saking penasaran sekali dengan Uncle Joe, ia mengunjungi galeri seorang jurnalis yang sama-sama penggemar berat Samaritan, di mana Sam sudah berulang-ulang kali membuat jurnalis tersebut bosan terhadap kedatangan Sam. Namun kali ini Sam meyakinkan jurnalis tersebut dengan menunjukkan pisau yang sudah dibengkokkan Joe Smith bahwa dia adalah Samaritan sesungguhnya. Kids, close enough. Grab your stuff. Karena sang jurnalis tak mau membantunya, Sam nekat untuk melakukan penyelidikan sendiri dengan masuk ke dalam kamar Uncle Joe untuk mencuri beberapa dokumen berita tentang Samaritan. Dan setelah Joe Smith pulang dari pekerjaannya, ia langsung menyadari bahwa Sam mencuri barang darinya. Seketika Joe mendatangi rumah Sam untuk mengambil barang miliknya. Sam, get over here. Let's have it. Apologize. Sam akhirnya meminta maaf karena telah menganggap Joe adalah Samaritan. Dan Joe pun menjelaskan alasan mengapa banyak sekali dokumen tentang Samaritan karena Joe merupakan penggemar berat dan sangat mengidolakan sekali sosok Samaritan juga. Why do you have that scrapbook? Because I'm a fan like you. Dan saat di tengah perbincangan mereka berdua, Joe pun pamit untuk berangkat bekerja. Dan di tengah perjalanan Joe Smith tertabrak mobil oleh mobil si Samsul dan kawan-kawannya. Kid. Sam pun sangat terkejut sekali melihat Uncle Joe tergeletak tak berdaya dan seluruh badannya remuk bak remah-remah ciki. Tetapi Sam dibuat kaget sekali lagi, dikira Joe meninggoy, namun ia masih bernafas dan mampu berdiri lagi sembari meluruskan kembali seluruh tulang-tulangnya. Holy shit! Oh my god! I knew you were him! Saat itulah tubuh Joe mengalami panas dan timbulnya uap-uap dari dalam tubuhnya, seperti Titan yang berusaha kembali menumbuhkan anggota tubuhnya. Sam pun dengan sigap mengantarkan Joe ke kamar kontrakannya dan berusaha membantu Joe mendinginkan tubuhnya yang panas seperti terbakar api cemburu terhadap mantan yang baru saja jadian padahal baru putus 2 jam yang lalu. Di sanalah timbul kecurigaan yang kembali muncul di benak Sam bahwa Joe Smith bukanlah manusia biasa. Namun Joe terus saja beralasan mengapa tubuhnya menguap adalah karena ia sering berolahraga. Sehingga ketika ia terluka, tubuhnya berusaha memperbaiki sel-sel yang rusak seolah mengalami penyakit yang langka. Dan konsekuensinya ketika tubuhnya menguap harus segera didinginkan agar jantungnya tidak meledak karena menahan panas yang tak terhingga. Cyrus sendiri kini cari sensasi di jalanan dengan mengaku sebagai Nemesis. Ia memakai seluruh atribut Nemesis dan mengaku sebagai Nemesis yang telah bangkit kembali dari kematian. Sehingga masyarakat pun langsung berkumpul menyambut Cyrus yang mengaku sebagai Nemesis. Cyrus pun berkata akan membela semua orang untuk menjarah apapun di kota ini yang seolah sudah menjadi haknya. Dan setiap saat Sam selalu kembali membuntuti Joe dan bertanya bahwa Joe Smith adalah Samaritan. Sehingga Joe tak sengaja menghancurkan gagang pintu toko di depan Sam. Hal itu pun membuat Sam kembali meyakini bahwa Joe adalah Samaritan. Dan pada saat akan pulang di depan kontrakan, Joe menawarkan bantuan untuk memperbaiki jam tangan milik Sam yang rusak dan tetap boleh dipakai. Atas balas budi tersebut, ketika Joe tertabrak, Sam rela membantunya. I'll try. Thanks, Joe. You will. Tanpa disadari kini Sam dan Joe Smith semakin dekat, sehingga Joe Smith mengajarkan teknik-teknik bela diri kepada Sam untuk membantunya berjaga-jaga di kala Sam terancam, agar mampu menjaga dirinya sendiri. Oh, built like a tank. I think it's broken.
Pada keesokan harinya saat Sam mencari Jess di kediamannya, tak sengaja ia melihat komplotan Cyrus menculik petugas kepolisian yang akan membocorkan rahasia tentang misi Cyrus meledakkan pembangkit listrik dengan bom EMP. Sam diperlihatkan tentang perlakuan Cyrus yang menyiksa sangat keji kepada polisi yang diculiknya. So, leave and never come back. Thank you. Welcome. Karena saking takutnya, Sam pun langsung melarikan diri pulang ke rumah. Lagi-lagi hal yang menganjirkan pun terjadi saat Sam melihat Jess dipukuli Samsul dan kawan-kawannya. Dan dengan sedikit teknik bela diri yang diajarkan Uncle Joe, Sam mencoba memukul mereka dengan sekuat tenaga. Meskipun pada akhirnya tetap saja Sam yang kalah, ngagoler tidak berdaya hingga tangannya dibuat cedera oleh Samsul menggunakan kunci Inggris. Pada saat Samsul dan kawan-kawannya pulang, mereka melihat orang yang telah ditabraknya beberapa hari ke belakang, yaitu Joe Smith, masih sehat walafiat, seolah tidak pernah tertabrak sama sekali. Lalu Samsul seketika melaporkannya kepada Cyrus. Hey! He's alive. Who? The old guy. And you pop? 100%. Think I'd like to meet this old man. Mendengar hal itu, Cyrus pun langsung ingin membuktikan omongan Samsul dan kawan-kawan. Ia lalu menyuruh anak buahnya membawa orang itu ke hadapannya. Di lokasi tempat Joe Smith berada, ia langsung dikepung anak buah Cyrus dan memberitahu dirinya bahwa ia harus dibawa ke markas. You're coming with us. Ternyata anak buah Cyrus salah berurusan karena mereka telah menganggap remeh Joe yang terlihat seperti kakek-kakek tua bau tanah. Padahal Joe mampu dengan cepat melumpuhkan semua komplotan itu. Sehingga kita diperlihatkan kemampuan Joe yang sangat kebal terhadap peluru yang ditembakkan kepadanya. Ternyata Joe Smith bukanlah manusia biasa, melainkan manusia yang super duper. Fly. Sontak warga sekitar pun terheran-heran kepada Joe dan mereka maksi heroik Joe ketika menyelamatkan bocil dari ledakan bom granat komplotan Cyrus sesaat sebelum ngabecir kabur ketakutan seperti pengecut. Try this. Alhasil Joe menjadi perbincangan di seluruh media televisi. Dan orang yang pertama menemuinya dengan antusias tak lain dan tak bukan adalah Sam. Sambil menggendong tangannya yang cedera. Lalu Sam memberitahukan rencana Cyrus kepada Joe yang akan meledakkan sebuah pembangkit listrik. Dan meminta bantuan kepada Joe Smith untuk menghentikan rencana biadab Cyrus tersebut. Seketika Joe pun langsung menolak permintaan Sam karena sedang paruruyang dan muak mendengar bacotan Sam tentang Samaritan. Sehingga Joe Smith menegaskan bahwa Samaritan telah lama mati. Dan cik mah atuh ngarti Joe Smith ingin sakali mah hidup tenang tanpa beban gitu loh. Kembali ke markas, salah satu anggota Cyrus memberitahu Cyrus bahwa si kakek tua yang menghajarnya hingga bonyok itu benar-benar Samaritan. Cyrus pun merasa terancam, takut semua misinya terganggu setelah mengetahui dugaan bahwa Joe Smith adalah Samaritan sesungguhnya. Dan tanpa basa-basi, Cyrus bersama dengan komplotannya langsung gaskan meluncur ke kediaman Uncle Joe yang berniat untuk memastikan dan memberikan pelajaran kepadanya. Saat komplotan Cyrus beraksi membabi buta menembaki kediaman Joe Smith dan berharap Joe Smith muncul, tak sengaja di sebelah seberang Sam dan ibunya melihat aksi Cyrus dan kawan-kawan. Get the kid! Lalu Cyrus menyandra Sam dan juga ibunya. Berharap kali ini Joe Smith akan muncul dan menyelamatkan Sam. Dan gelagat Joe Smith dan dandanannya sama sekali tidak menunjukkan bahwa dialah Samaritan, meskipun akan menyelamatkan Sam yang disandra itu. Malahan dia mempersiapkan truk sampah dan beberapa tong berisi bahan bakar untuk menyerang markas Cyrus.
Sebagai seorang tukang mungut sampah, tak mungkin Joe Smith mampu menghadapi puluhan pasukan Cyrus yang dilengkapi senjata berkaliber batang pisang. Dalam arti besar, mantap, jumbo sekali. Dan lagi-lagi Joe Smith kebal dengan tembakan-tembakan itu. Never saw Samaritan cares. Dengan keadaan terancam karena pasukannya banyak yang lumpuh tak berdaya, Cyrus langsung menodong palu Nemesis ke kepala Sam dan juga ibunya. Lalu Cyrus menegaskan bahwa ia sangat benci sekali kepada orang baik seperti Samaritan. Dan jika memang benar bahwa Joe Smith adalah Samaritan, ketika palu Nemesis tersebut ditenggelkan ke kepala Joe, ia akan mampu meluluh lantahkan Joe Smith hingga menjadi butiran debu. Good guy. Dan semua teori tentang Joe Smith adalah Samaritan kini dibuat terkejut dengan kejadian ini, yakni bahwa Joe Smith lah yang selama ini si pemilik palu tersebut, alias yakni Joe Smith adalah Nemesis. I'm the bad guy. Sontak Cyrus dibuat terkejut dan pasrah 180 derajat dan tidak sanggup menerima kenyataan bahwa idolanya selama ini berbalik arah melawan Cyrus. Pantas saja ketika Cyrus memukul Joe dengan palu Nemesis, Joe sama sekali tidak bubuk hancur seperti yang diharapkan. Cyrus dengan keadaan frustasi melihat kenyataan ini menyuruh anak buahnya yang tersisa untuk menyerang habis-habisan Joe Smith alias Nemesis. Saat Joe sibuk melawan pasukan Cyrus, Cyrus membawa Sam dan ibunya ke atas gedung dan kembali menyekap Sam. Di posisi putus asa tersebut, Cyrus kembali mengenakan topeng Nemesis dan menganggap dirinya adalah Nemesis yang baru dengan pedenya. Anjir, gak tau malu. Tak lama Cyrus mulai meledakkan bom EMP tersebut dan seluruh listrik di kota padam. Lalu banyak dari seluruh warga yang percaya bahwa Cyrus adalah Nemesis merasa terdukung untuk menjarah seluruh isi kota dan menganggap semua yang dijarah itu adalah hak milik warga yang mendukung Cyrus. Saat setelah semua pasukan Cyrus lumpuh lemah lunglai tak berdaya, Joe dengan cepat menjemput Sam ke arah kobaran api tersebut untuk menyelamatkannya. Dasar si Joe sedang lengah. Dari arah belakang si Cyrus memukulnya kembali dengan surprise. Perkelahian terus berlanjut hingga tubuh Joe Smith kembali menguap karena lukanya yang semakin banyak. Sam pun membantu memadamkan panas berlebih di tubuh Joe dengan semprotan api pemadam kebakaran. Dan syukurnya hingga pada akhirnya Joe Smith memaksakan untuk mengerahkan titik darah penghabisannya untuk kembali menyerang Cyrus. Pertempuran pun berakhir ketika palu milik Nemesis yang tak lain Joe sendiri, ia bengkokkan untuk mengikatkan Cyrus pada tiang dan melemparkannya ke kobaran api yang membara-bara. Hal itu ia lakukan demi mengenang kesalahannya di masa lalu, yang menyesal karena tak sempat menyelamatkan Samaritan dari ledakan yang Joe alias Nemesis sebabkan sendiri.
Dengan sigapnya Joe memeluk Sam dan meloncat dengan loncatan superhero-nya alias menyelamatkan Sam dari kobaran api yang sudah tak terbendung. Seketika anehnya Joe menghilang begitu saja entah kemana seperti Bang Toyib setelah menyelamatkan Sam. Sam menoleh ke arah jam tangannya yang tiba-tiba kembali berfungsi. Namun hilangnya Joe Smith masih menjadi misteri di benak Sam. Seketika banyak sekali pihak berwenang datang menyelamatkan Sam. Lalu muncullah komplotan wartawan yang merudetkan dengan pertanyaan, siapakah yang menyelamatkan Anda, Cil? Sigapnya Sam pun menjawab, saya diselamatkan oleh Samaritan. Sam juga menambahkan alasan kenapa ia berkata seperti itu bahwa masih banyak di luar sana orang baik dan membela kepentingan orang banyak. Dan film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Samaritan 2022. Dari film ini mengajarkan bahwa kesalahan di masa lalu, kejahatan di masa lalu bukanlah penghalang untuk berbuat kebaikan di masa yang akan datang. So, berbuat baiklah meskipun kalian belum menjadi orang baik. Sekian dulu dari Rana beserta jajaran yang bertugas pamit undur diri. Salam RN Movie.